Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan revitalisasi sektor primer dan industrialisasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Wulansari dari Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Dan ada rekan saya. Saya Yusri Lestari dari Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Saya Olvi Anggarwijaya dari Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Saya Patricia Dortea Pelondon dari Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Saya Sulistyo Murti Mulyono dari Jurusan Manajemen Keuangan Angkatan 2020. Saya Yemima Passion dari Akuntansi Angkatan 2020. Pembahasan kali ini adalah analisis sektor primer di Indonesia, analisis revitalisasi sektor primer di Indonesia, analisis strategi dan tujuan industrialisasi, analisis peranan sektor industri di Indonesia, analisis karakteristik sektor industri di Indonesia, analisis industri pengganti impor, analisis industri pendorong ekspor, dan analisis teknologi dan pengangguran. Analisis sektor primer di Indonesia. Sektor primer adalah sektor ekonomi yang mengandalkan SDA secara langsung, seperti perikanan, pertanian, dan pertambangan. Revitalisasi sektor seperti pertanian dan perikanan pada umumnya bertujuan untuk menyejahterakan petani dan nelayan, tetapi tetap memberikan pengaruh terhadap PDB, ekspor, dan lapangan kerja secara nasional, sehingga tetap bisa membantu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Faktor pendorong terjadinya revitalisasi pada pertanian. Yang pertama, karena konversi atau alih fungsi lahan pertanian yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Kedua, fragmentasi atau penyusutan kepemilikan lahan yang terus terjadi sehingga penguasaan lahan pertanian semakin sempit dan menyebabkan usaha pertanian berjalan dengan tidak efisien. Yang ketiga, pengelolaan usaha pertanian yang masih tradisional dan belum berorientasi pada pasar, nilai tambah, dan daya saing. Yang keempat, kapasitas dan kualitas SDM sumber daya manusia pertanian masih terbilang rendah dan kita masih bisa dibilang terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Padahal sangat penting sekali untuk kita berinovasi dalam perkembangan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Yang kelima, regenerasi petani belum berjalan dengan cepat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ayu Sri Lestari. Berikut ini statistik penghasil sektor perikanan. Next. Faktor-faktor pendorong terjadinya revitalisasi pada perikanan. Yang pertama, produksi perikanan mengalami penurunan pada triwulan 1 2021 dibandingkan dengan triwulan 4 2020, antara lain karena sejak diberlakukannya kondisi new normal. Yang kedua, banyak kapal yang melakukan operasi penangkapan di laut dan jumlah perizinan kapal juga menurun, dikarenakan banyak nelayan yang berganti profesi saat pandemi. Yang terakhir, kondisi cuaca yang masih buruk dan tidak menentu, seperti ombak dan angin, mengakibatkan banyak nelayan yang tidak melaut sehingga hasil panen perikanan budidaya tidak optimal. Analisis sektor primer di Indonesia. Faktor pendorong terjadinya revitalisasi pada kehutanan antara lain yang pertama, klaim masyarakat atas kawasan hutan dan pembebasan tanah yang belum selesai pada kegiatan TORA. Yang kedua, sulitnya pemasaran hasil hutan bukan kayu karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi antara lembaga dan pelaksanaan perhutanan sosial. Faktor pendorong terjadinya revitalisasi pada pertambangan. Yang pertama, produksi sumber daya migas yang diukur dengan indikator lifting migas terus menurun. Yang kedua, produksi migas Indonesia kini berada pada fase mature, sehingga kegiatan eksploitasi membutuhkan teknologi lanjutan dan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga, faktor-faktor yang lain yang juga ditemukan menjadi kendala adalah mundurnya kontribusi pengeboran sebagai dampak pandemi COVID-19.
Revitalisasi pertanian di Indonesia. Program-program yang mendukung revitalisasi pertanian di Indonesia diantaranya yang pertama, program ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi yang pertama, pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian. Yang kedua, peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan. Untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan. Yang ketiga, peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil melalui optimalisasi pemanfaatan alsintan, alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil atau losses. Yang kedua, program pengembangan agribisnis. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on-farm, hilir, dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usaha tani dengan komunitas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil, dan pemasaran, serta pengembangan agroindustri di pedesaan. Ketiga, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, serta infrastruktur pedesaan lainnya. Yang keempat, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan. Yang ketiga, program peningkatan kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah yang pertama, revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah dengan baik, provinsi maupun kabupaten. 2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan. Yang ketiga, penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian, antara lain petani, nelayan, penyuluh, dan aparat pembina. Berikut adalah tabel capaian produksi bahan pangan utama tahun 2019 sampai 2021. Selama 2020, produksi pangan utama seperti padi, jagung, daging sapi atau kerbau, aneka cabai dan bawang merah meningkat dibandingkan tahun 2019. Produksi padi mengalami peningkatan sebesar 0,09%, jagung meningkat 2,21%, daging sapi atau kerbau meningkat 1,89%, aneka cabai meningkat 6,95%, dan bawang merah meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 14,56%. Memasuki semester 1 2021, secara umum capaian produksi pangan utama juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, sehingga secara konsisten mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Bahkan pada semester 1 2021, produksi padi mencapai 31,60 juta ton GKG atau meningkat 6,08% dibanding semester yang sama tahun 2020 sebesar 29,79 juta ton GKG. Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk mencapai target produksi yang sudah ditetapkan, di antaranya melalui percepatan tanam, penyiapan infrastruktur air pertanian seperti alat dan mesin pertanian atau alsintan, prapanen, dan embung. Percepatan penyaluran bantuan kepada petani, baik bantuan benih maupun sarana produksi lainnya, dan pengawalan di lapangan. Revitalisasi perikanan di Indonesia. Arah kebijakan dan strategi. Yang pertama, meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
Peningkatan produksi perikanan tangkap dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembagian alat tangkap ramah lingkungan. Yang kedua, pembagian bantuan kapal penangkap ikan dan angkut. Yang ketiga, pelatihan bimbingan teknis kepada nelayan. Peningkatan produksi perikanan budidaya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan pembenihan. Untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi, tentunya diperlukan induk dengan kualitas yang tinggi pula. Yang kedua, produksi pakan. Spesies perikanan budidaya bergantung pada pakan agar dapat tumbuh dengan baik dan efektif. Sayangnya, kendala biaya masih sering menjadi penghambat. Biaya produksi perikanan budidaya didominasi oleh pakan dapat mencapai 60-70%. Di Indonesia, harga pakan yang tinggi disebabkan oleh penggunaan bahan baku impor. Bahan baku impor biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih mudah ditelusuri ke sumbernya, sehingga lebih disukai untuk pakan. Karena ketergantungan pada bahan baku impor untuk pakan, Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar dunia. Oleh karenanya, kita perlu mengidentifikasi dan mempromosikan pakan perikanan budidaya domestik. Meskipun pemerintah telah melakukan gerakan pakan ikan mandiri atau GERPARI, jumlah pakan berkualitas tinggi yang dihasilkan melalui GERPARI belum cukup. Untuk itu, kita perlu mengeksplorasi pendekatan dan strategi yang lebih berkelanjutan seperti pengembangan industri bahan baku pakan domestik, sambil memastikan bahwa asal bahan tersebut dapat dengan mudah ditelusuri. Yang ketiga, budidaya. Lokasi budidaya merupakan tempat benih tumbuh menjadi spesies dewasa. Namun, pengembangan lokasi budidaya menjadi salah satu penyebab degradasi lingkungan. Udang yang menjadi penyumbang nilai terbesar dalam produksi perikanan budidaya, contohnya, pengembangan tambak udang mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir skala besar, seperti bakau. Indonesia mencatatkan tingkat degradasi bakau tercepat di dunia, yang terutama disebabkan oleh konservasi lahan menjadi tambak udang. 2. Meningkatkan usaha dan investasi kelautan perikanan KP melalui perbaikan layanan perizinan. Dukungan dalam meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan juga terus mengalami perbaikan dengan mempersingkat pengurusan perizinan usaha investasi. Pada prinsipnya, pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan berinvestasi kepada semua pihak. Bahkan, pelayanan perizinan pun dipercepat menjadi 3 hari kerja, dengan catatan dokumen sudah lengkap dan benar. Sistem perizinan pun saat ini tidak lagi bertatap muka. Para pelaku izin bisa mengisi dalam sistem OSS, Online Single Submission. Lalu akan diverifikasi. Bila data belum lengkap dan benar, akan dikembalikan. Setelah dokumen lengkap dan benar, akan dapat diproses. 3. Memberdayakan UMKM KP untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dari berbagai sektor yang terdampak pandemi COVID-19, sejumlah sektor yang relatif tidak terganggu bahkan berpotensi terus meningkat adalah sektor makanan dan minuman, termasuk di dalamnya produk kelautan dan perikanan. Terkait UMKM perikanan, KKP juga telah menyiapkan platform Pasar Laut Indonesia atau program promosi produk-produk unggulan UMKM binaan sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya Pasar Laut Indonesia juga menunjukkan bahwa pandemi tidak menjadi penghalang UMKM perikanan untuk melakukan kreativitas, tapi justru mendorong UMKM untuk berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang usaha baru. Berikut adalah tabel produksi hasil perikanan tahun 2019-2020. Produksi perikanan tahun 2020 mencapai 13,23 juta ton yang terdiri dari 7,70 juta ton ikan hasil tangkapan dan 5,53 juta ton ikan hasil budidaya. Pada triwulan 2 2021, produksi perikanan mencapai 7,34 juta ton terdiri dari perikanan tangkap 3,87 juta ton dan perikanan budidaya 3,47 juta ton. Capaian produksi perikanan triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,33% jika dibandingkan dengan produksi perikanan triwulan 2 2020 yang hanya sebesar 6,36 juta ton. Meskipun di tengah pandemi COVID-19,
Produksi perikanan tangkap hingga triwulan 2 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,09% dibandingkan triwulan 2 2020 dengan produksi sebesar 3,80 juta ton atau 47,90% dari target tahun 2021 sebesar 8,08 juta ton. Peningkatan produksi tersebut didorong oleh komoditas cakalang, tongkol banyar, tenggiri papan, layang, kembung, dan beberapa jenis kerapu. Demikian juga dengan perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan sebesar 34,82% dibandingkan triwulan 2 2020 dengan produksi sebesar 3,47 juta ton atau sebesar 43,81% dari target tahun 2021 sebesar 7,92 juta ton. Peningkatan produksi tersebut didorong oleh komoditas udang, ikan mas, kakap, patin, lele, dan gurami. Revitalisasi kehutanan di Indonesia. Revitalisasi kehutanan dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan program pemantapan potensi sumber daya hutan. Program ini bertujuan untuk lebih memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan. Kegiatan pokok yang dilakukan melalui program ini meliputi yang pertama, pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan klaster industri kehutanan berbasis wilayah. Yang kedua, pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan. Yang ketiga, pembinaan industri kehutanan primer. Yang keempat, pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non-produktif, termasuk untuk kemudahan perizinan usaha dan kemudahan permodalan atau pinjaman. Yang kedua, khusus kelompok tani pemegang izin perhutanan sosial selama pandemi COVID-19 telah dilakukan pelatihan jarak jauh melalui Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani berupa penguatan kelembagaan kelompok, kemampuan teknis dalam mengelola areal izin, dan dalam rangka pengembangan usahanya. Yang ketiga, melakukan stimulus pembayaran hutang atau pajak. Beberapa usulan stimulus yang diperlukan berupa yang pertama, pembayaran dana reboisasi DR dalam mata uang rupiah. Yang kedua, keringanan pembayaran PNBP dana reboisasi atau DR dan provisi sumber daya hutan atau PSDH terutang. Yang ketiga, penghapusan PPN 10%. Yang keempat, penurunan pajak ekspor finer dari 15% menjadi 5% dan penjadwalan kembali pembayaran pinjaman. Berikut adalah grafik capaian ekspor kayu olahan tahun 2019 sampai 2021. Industri produk kayu pada tingkat nasional merupakan salah satu sumber penyumbang devisa non-migas yang cukup penting bagi Indonesia. Produksi hasil hutan kayu sampai dengan Juni 2021 mencapai 25,69 juta meter kubik, dengan nilai ekspor mencapai 6,61 miliar US dollar. Sementara itu, produksi hasil bukan kayu sebesar 159,607 ton, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Produksi hasil hutan kayu meningkat 1,49 juta meter kubik atau 16,25%, dengan nilai ekspor kayu naik sebesar 1,82 miliar US dollar, dan jumlah produksi hasil hutan bukan kayu meningkat 29,494 ton. Revitalisasi pertambangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok migas, minyak dan gas, dan kelompok mineral dan pertambangan. Kelompok migas sendiri itu ada yang namanya rencana Long Term Plan Production minyak pada tahun 2030 dengan target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD atau Billion Standard Cubic Feet per Day. Hal ini dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu pertama, optimalisasi produksi lapangan existing, kedua, transformasi sumber daya kontingen ke produksi, ketiga, mempercepat Chemical Engine Oil Recovery atau IOR, keempat, menggalangkan kegiatan eksplorasi migas, dan yang terakhir ada mempercepat peningkatan regulasi melalui One Door Service Policy atau ODSP
dan insentif hulu migas. Sedangkan di sektor mineral dan pertambangan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam rangka ini ada itu perbaikan kelola pertambangan nasional, keberpihakan pada kepentingan nasional. Ketiga ada memberikan kepastian hukum. Keempat ada kemudahan dalam berinvestasi serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup. Dan adapun capaian indikator subsektor sumber daya migas, mineral dan pertambangan tahun 2019 sampai tahun 2020 itu mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pertambangan di Indonesia sedang dalam fase mature dan butuh eksploitasi tambang-tambang baru. Selanjutnya ada analisis strategi dan tujuan industrialisasi. Dikutip dari Ekonomi Pembangunan tahun 2004 karya Lincoln Arsyad, industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Nah, dalam hal ini ada dua strategi, yaitu strategi substansi impor, yang menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi kepada pasar domestik. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk memilih strategi ini, terutama adalah sebagai berikut. Pertama, sumber daya alam dan SDM. Kedua, potensi permintaan di dalam negeri yang memadai. Ketiga, untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur di dalam negeri. 4, dengan berkembangnya industri di dalam negeri, maka kesempatan untuk diharapkan keterbukaan lapangan kerja itu semakin luas. Kelima, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang selanjutnya ada namanya strategi promosi ekspor. Strategi promosi ekspor ini melibatkan pembangunan sektor industri manufaktur secara dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki negara bersangkutan. Beberapa syarat penting yang diberikan agar penerapan strategi ini berhasil adalah pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar dan sepenuhnya. 2. Merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan baik di pasar output maupun pasar input. Ketiga, tingkat proteksi dari impor harus rendah. 4. Nilai tukar mata uang harus realistis sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan. Kelima, mendapatkan intensif untuk meningkatkan ekspor. Tujuan dari industrialisasi ini tuh adalah meningkatkan kemampuan teknologi, meningkatkan ekspor dan pemberdayaan pasar dalam negeri, memberikan sumbangan pertumbuhan bagi perekonomian, mendukung perkembangan sektor infrastruktur, dan meningkatkan penyebaran industri. Adapun industrialisasi ini tuh memiliki permasalahan. Yang pertama adalah sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitas sumber daya manusia tersebut, baik dalam penguasaan teknologi ataupun sebagainya. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku di suatu negara adalah sangat-sangat terbatas dan itu menjadi permasalahan dalam industrialisasi juga. Ketiga ada teknologi. Kadang teknologi di suatu negara sangat tertinggal dari negara lain. Hal itu juga bisa berdampak pada kemajuan industrialisasi di suatu negara. Sedangkan strategi dan tujuan industrialisasi di Indonesia itu dikeluarkan oleh dua kementerian. Yang pertama ada Kementerian PPN atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang diantaranya memiliki 6 strategi. Yang pertama adalah memastikan SDM Indonesia berdaya saing baik pada sistem kesehatan, pendidikan maupun pada riset dan informasi. Kedua ada reproduksi sektor ekonomi, yaitu industrialisasi produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian. Ketiga ada ekonomi hijau berupa ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular. Keempat ada transformasi digital berupa infrastruktur dan pemanfaatan digital serta penguatan enabler. Kelima ada integritas ekonomi domestik, yaitu infrastruktur konektivitas dan domestic value chain. Keenam yang lagi hits sekarang adalah pemindahan ibu kota, yang ini bertujuan untuk tidak tersentralisasinya industri hanya di Pulau Jawa. Kemudian yang satu lagi ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian ini memiliki rencana yang sudah sangat-sangat terkenal, yaitu strategi industri 4.0 yang berfokus pada penguatan struktur industri, kedua penguasaan teknologi dalam industri juga, dan ketiga ada peningkatan kualitas SDM. Tujuan dan strategi
industrialisasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam nilai produksi global. Ada juga untuk menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi, mendesain ulang zona industri nasional, memperdaya IKM atau industri kecil menengah melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas. Kelima, ada pembangunan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas. Keenam, ada menerapkan intensif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi teknologi. Ketujuh, membangun infrastruktur digital nasional. Kedelapan, ada pengembangan industri hijau. Kesembilan, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Kesembilan, ada pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi. Dan kesepuluh, ada pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis peranan sektor industri di Indonesia. Sektor industri memiliki peran dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dapat dilihat dari tabel distribusi PDB Indonesia menurut lapangan usaha ADH tahun 2011 sampai dengan 2016. Dalam tabel tersebut terdapat 9 sektor, termasuk di dalamnya sektor industri pengolahan. Dari jumlah semua sektor dapat kita lihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2016 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dan konstan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Pada sektor industri pengolahan juga terjadi kenaikan tertinggi pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa sektor industri, dalam hal ini industri pengolahan, sangat berpengaruh dalam pembentukan PDB di Indonesia. Pada tabel penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Indonesia, tertera bahwa jumlah total keseluruhan dari semua sektor penyedia lapangan kerja sebesar 118.411.973. Dan dapat kita lihat dengan jelas bahwa sektor industri, dalam hal ini industri pengolahan, menempati urutan keempat sebagai sektor penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sektor industri memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yemimah. Analisis karakteristik sektor industri di Indonesia. Yang pertama, karakteristik industri berdasarkan bahan baku. Ada 3 kelompok. Yang A, industri ekspansif, ialah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Contohnya, industri pertanian, pertambangan, dan perikanan. Yang B, industri non-ekspansif, ialah bahan baku yang berasal dari industri lain. Contohnya, industri kayu, industri makanan, industri logam, dan industri tekstil. Yang C, industri fasilitatif, ialah pihak yang menjual jasa kepada pihak lain. Contohnya, industri pariwisata, industri keuangan, dan industri perdagangan. Yang kedua, karakteristik industri berdasarkan jumlah modal. Terdapat 2 kelompok. Yang A, industri berat, ialah bisnis yang menggunakan proses produksi padat modal. Industri ini membutuhkan investasi awal yang besar karena harus mengoperasikan peralatan dan mesin yang besar. Contohnya, industri baja, industri alat berat, dan industri otomotif. Yang B, industri ringan, ialah bisnis yang memiliki persyaratan modal yang jauh lebih rendah. Mereka biasanya padat karya dan tidak menggunakan mesin atau peralatan berat. Contohnya, industri restoran. Yang ketiga, karakteristik berdasarkan jumlah tenaga kerja dan skala usaha.
terdapat 4 kelompok. Yang A, industri rumah tangga, ialah usaha rumah tangga dan memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang. Bisnis ini biasanya dikelola oleh keluarga, sehingga memiliki modal relatif terbatas. Contohnya, industri tahu dan keripik. Yang B, industri kecil, ialah bisnis dengan jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang. Contohnya, industri bata dan genting. Yang C, industri sedang atau menengah, ialah bisnis dengan jumlah tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Contohnya, industri konveksi dan keramik. Yang D, industri besar, terdiri dari bisnis dengan fungsi bisnis yang telah terdefinisi. Jumlah tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Contohnya, industri otomotif, industri logam dasar, dan industri elektronik. Yang keempat, karakteristik industri berdasarkan jenis produk. Terdapat 3 kelompok. Yang A, industri primer, ialah suatu bisnis yang menghasilkan barang jadi dan tidak perlu pengelolaan lebih lanjut. Contohnya, industri makanan dan minuman. Yang B, industri sekunder, ialah bisnis yang menghasilkan output yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Contohnya, industri baja dan pemintalan benang. Yang C, industri tersier, ialah bisnis yang menyediakan jasa seperti perbankan, asuransi, perdagangan, dan sebagainya. Yang kelima, karakteristik industri berdasarkan proses produksi. Terdapat 2 kelompok. Yang A, industri hulu, ialah bisnis yang hanya mengelola bahan mentah. Contohnya, industri kayu, aluminium, dan baja. Yang B, industri hilir, ialah bisnis yang pengelolaan barangnya setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya, industri otomotif dan industri peralatan elektronik. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Analisis industri pengganti impor. Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang lebih aktif dalam membangun perekonomiannya dibandingkan dengan pemerintah di negara maju pada waktu pemulaan pembangunan ekonomi. Indonesia dalam membangun perekonomian selalu membutuhkan perlengkapan modal yang banyak, dan karena belum dapat membuat alat-alat modal, maka harus diimpor dari negara-negara yang telah maju industrinya. Berikut ini industri yang diimpor Indonesia. Yang pertama ada industri konsumsi barang pokok. Dalam hal substitusi impor di bidang industri, biasanya Indonesia memulainya dengan membangun industri-industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi pokok. Tetapi tidak kurang pula negara yang memulainya dengan industri yang menghasilkan barang-barang modal. Yang kedua ada industri jasa. Dalam pembangunan ekonomi, Indonesia memerlukan tenaga-tenaga ahli dan para teknisi yang jumlahnya tidak sedikit. Sedangkan ketersediaan tenaga-tenaganya sangat tidak mencukupi. Karena itu, Indonesia mengimpor tenaga-tenaga ahli dan para teknisi dari negara yang telah maju industrinya. Indonesia banyak membidik warganya dengan mengirimkan ke negara-negara yang telah maju. Tetapi walaupun demikian belum juga memenuhi kebutuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, impor jasa ini masih sangat nampak terus dijalankan. Yang terakhir di dalam jasa pengangkutan khususnya angkutan laut dan udara, Indonesia masih banyak menggantungkan pada pihak luar negeri, sehingga impor ini masih terus berjalan dan dilaksanakan. Dikarenakan oleh mahalnya alat-alat pengangkutan.
Bila dilihat berdasarkan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan non-migas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 218,74 miliar US dollar. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman, yaitu sebesar 27,28 miliar US dollar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 30,54 miliar US dollar. Berikut data perkembangan ekspor dan impor Indonesia September 2021 dari berita resmi statistik. Di sini kita dapat lihat September 2020 sampai September 2021, di mana ekspor mengalami kenaikan sekitar 47,64% di tahun 2021. Begitupun dengan impor. Dibandingkan dengan 2020, di tahun 2021 ini, impor mengalami kenaikan sekitar 40,31%. Analisis industri pendorong ekspor. Berdasarkan grafik statistik ekspor-impor Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019, data tersebut menjadi suatu yang kurang baik, karena ekspor yang lebih rendah dari impor yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dan mencerminkan kinerja perekonomian yang kurang baik, karena produktivitas rendah dan ketergantungan impor tinggi, sedangkan industri sektor primer adalah pendorong ekspor terbesar. Analisis teknologi dan pengangguran. Pertama, penguasaan teknologi. Kita perlu memahami cara penggunaan teknologi yang berkembang pada zaman sekarang untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pendistribusian jumlah penduduk. Peran penduduk sangatlah penting dalam pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, perlu persebaran penduduk sangatlah diperlukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di satu daerah atau ketidakadanya penduduk sehingga mengakibatkan adanya daerah yang tertinggal. Yang ketiga, kurangnya jiwa kewirausahaan. Masyarakat Indonesia kurangnya pengetahuan mengenai dunia kewirausahaan. Dan masyarakat Indonesia takut gagal dalam merintis suatu usaha. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.